Ibu bapa, saudara-saudari, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab itu, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, setiap manusia yang mengimani Kristus, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, diharapkan untuk selalu melakukan perbuatan yang baik dan benar di hadapan Allah dan sesama. Karena perbuatan-perbuatan baik dan benar
yang kita lakukan di dalam dan di tengah dunia ini menjadi tiket bagi kita ketika kita akan diperhadapkan dengan pengadilan terakhir, di mana Yesus sendiri sebagai Hakim Agung, Dialah yang akan menghakimi setiap orang yang ada di hadapannya. Yesus menegaskan bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Bapa telah mengutusnya, dan barang siapa percaya kepada Bapa, sama dengan ia percaya kepada Anak yang datang untuk melakukan kehendak Bapanya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Tuhan akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatan-perbuatan baik yang ia lakukan. Mereka yang berbuat baik dan benar tentu saja akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Sebaliknya, orang-orang yang selamat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan baik dan benar, tentu saja mereka akan menikmati buah dari perbuatan mereka sendiri. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan, pada hakikatnya Allah selalu menghendaki dan mengarahkan kita untuk melakukan perbuatan baik dan benar. Allah sangat mengasihi dan mencintai kita manusia, sebagaimana yang diwartakan oleh Nabi Yesaya bab 49 ayat 8 sampai dengan 15, bahwa Allah akan memperhatikan umatnya. Ia tidak membiarkan mereka kelaparan dan kehausan. Ketika mereka mengalami kekurangan makanan, Allah akan menyediakan. Ketika mereka mengalami kekurangan minuman, Allah juga akan menyiapkannya. Jadi Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Karena Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita, maka kita harus berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik dan benar. Karena apa yang kita taburkan, ya kita tanamkan sekarang ini, akan kita tuai pada saat yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita agar kita menyadari kasih dan kebaikan Allah dalam hidup kita, dan juga kita berjuang, berusaha untuk menghidupi nilai-nilai yang baik dan benar bagi diri kita sendiri dan juga bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.